Selamat pagi pemirsa sekalian, nama saya Leonardo Angelo dan bersama teman-teman saya, kami persembahkan Seekor COVID. Jadi apa sih yang akan kami lakukan? Kami dari Seekor COVID akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian, para pekerja harian dan penonton sekalian dalam menghadapi situasi yang sedang kita hadapi ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita pelajari terlebih dahulu siapa sih dan apa itu pekerja harian. Jadi apa sih itu pekerja harian? Pekerja harian adalah seseorang yang pekerjaannya itu didasarkan pada hal waktu, volume, dan upahnya itu berdasarkan pada kehadiran. Hal ini sudah diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi bedanya pekerja harian dengan pekerja biasanya itu upahnya mereka itu hanya berdasarkan pada kehadiran. Terus siapa saja sih yang dianggap sebagai pekerja harian itu? Banyak kok. Pertama, perawat rumah sakit, terus buruh pabrik, buruh bangunan, tukang sampah, teknisi, dan lain sebagainya. Masih banyak macam-macam pekerja harian di luar sana. Jadi kenapa sih para pekerja harian itu penting? Karena mereka itu adalah pahlawan kita. Mereka tetap melakukan pekerjaannya sebagai pekerja harian. Jadi risiko yang mereka terima itu lebih besar daripada kita semua, dan tanpa mereka dunia ini tidak akan berjalan. Jadi kami dari Seekor COVID akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian, para pekerja harian dan para penonton sekalian, supaya kita tetap bersemangat di situasi yang sedang kita jalani ini, supaya dunia ini tetap berputar. Oke, teman saya akan mengambil alih dari sini. Masalah yang terdapat pada saat pandemi COVID-19. Masalah yang pertama merupakan menurunnya hasil pendapatan. Pendapatan yang didapatkan pada saat pandemi COVID-19 menurun dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan sebelum pada pandemi COVID-19. Contoh orang-orang yang mengalami penurunan pendapatan. Yang pertama, karyawan dan buruh toko. Mereka mendapatkan hasil pendapatan yang kurang dari biasanya. Hal ini terjadi karena toko tempat mereka bekerja mengalami penurunan penghasilan, dan pemerintah juga membuat peraturan untuk setiap toko memiliki jam kerja tertentu. Oleh sebab itu, para pemilik toko mengurangi pendapatan dari para karyawan dan buruh toko mereka. Yang kedua, ojek online. Ojek online pada umumnya memiliki pendapatan utama dari mengangkut orang. Akan tetapi, pada saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah melarang untuk ojek online mengangkut para penumpang karena takut menyebarkan virus COVID-19. Akan tetapi, peraturan ini berdampak dengan mengurangi pendapatan yang didapatkan oleh ojek online. Selain para pekerja harian harus tetap tinggal di dalam rumah, terdapat juga para pekerja harian harus pergi keluar dari rumah mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang harus pergi keluar dari rumah mereka karena kebijakan perusahaan mereka yang mewajibkan mereka untuk tetap datang ke tempat kerja mereka. Dan ada juga yang harus pergi keluar dari rumah mereka karena bidang pekerjaan mereka harus dilakukan di jalanan atau di luar rumah. Contohnya seperti ojek online, supir angkot, dan juga pedagang asongan. Mereka harus tetap keluar di masa pandemi COVID-19 ini, harus bertaruh nyawa setiap harinya untuk pergi bekerja untuk dapat mendafkahi hidup mereka beserta keluarga mereka. Ditambah lagi dengan adanya penurunan dolar akhir-akhir ini, menurunnya nilai mata uang dolar membuat terjadinya pelonjakan pada harga bahan pokok di Indonesia. Hal ini tentu memberi dampak yang cukup besar pada kehidupan para pekerja harian yang pendapatannya berkurang. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kalian para pekerja harian harus tetap semangat dan sabar dalam melewati ini. Untuk kalian pekerja harian yang terpaksa dan harus tetap masuk bekerja, jangan menyerah dan lakukan yang terbaik untuk pekerjaan kalian. Anggap diri kalian beruntung karena kalian masih dapat memberikan penghasilan. Penghasilan tersebut bisa dari pengiriman barang, pengantaran makanan dan minuman melalui aplikasi ojek online, ataupun hasil berjualan kalian. Hasil dalam bentuk uang tersebut dapat kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ataupun kalian bisa gunakan untuk menjadi modal usaha kalian. Untuk kalian pekerja harian yang terpaksa di
diberhentikan dari pekerjaan kalian, jangan berkecil hati dan menyerah kepada keadaan. Kalian harus bisa bangkit. Masih banyak lapangan kerja yang bisa kalian ciptakan. Walaupun lapangan kerja itu kecil dan hasilnya tidak terlalu besar, tapi itu masih bisa digunakan untuk menghidupi kehidupan keluarga kalian. Carilah celah untuk dapat bangkit dari keadaan ini. Kalian adalah pahlawan bagi keluarga yang menunggu di rumah. Mereka terus berdoa untuk keselamatan kalian dan supaya rezeki yang kalian dapatkan lancar. Mereka khawatir akan keadaan kalian. Entah apa yang kalian lakukan di luar rumah ataupun apa yang kalian alami. Kalian adalah harapan bagi mereka. Mereka mengharapkan kalian dapat pulang ke rumah dengan keadaan yang sehat dan selamat. Mungkin kalian kurang menyadari dan merasa terbebani. Tetapi ketahuilah bahwa mereka yang menunggu di rumah mengharapkan kalian pulang. Walaupun banyak sekali rintangan yang kalian alami, tetapi kalian dapat bekerja dan menjalankan perekonomian keluarga tanpa mengenal lelah. Kalian juga merupakan pahlawan bagi kami. Walaupun kami harus bertahan di rumah, tetapi kalian banyak sekali membantu kami. Salah satunya adalah menyediakan dan mengantarkan makanan ataupun barang yang kami perlukan. Kami sangat menghargai usaha kalian. Usaha yang kalian lakukan sangat berguna bagi kami semua. Kalian tidak dilupakan, jasa kalian selalu kami butuhkan. Walaupun kalian mendapatkan pendapatan kecil, namun jangan berkecil hati. Pemerintah peduli terhadap kalian yang telah dipaksa dihentikan dari pekerjaan maupun yang sedang berusaha mencari pendapatan namun masih minim. Pemerintah melakukan upaya dengan cara memberikan sembako maupun sumbangan. Lalu tidak lupa orang-orang di sekitar kalian yang masih peduli. Hati kami tergerak untuk memberikan kebutuhan untuk kehidupan kalian. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa dalam kondisi saat ini. Tetaplah semangat, tetap optimis, jaga kesehatan. Kami berdoa supaya kalian tetap memiliki kondisi yang sehat dan rezeki yang terus-menerus dilancarkan.